menciptakan 18.000 jenis alam. Dan dalam satu alam Allah tidak kurang menciptakan 18.000 jenis makhluk. Dalam satu makhluk Allah tidak kurang menciptakan 18.000 jenis warna makhluk. Dalam satu warna makhluk Allah tidak kurang menciptakan 18.000 jenis sifat makhluk. Jadi Bapak kalau punya kucing di rumah, itu kucing-kucingan, jenis kucing-kucingan kalau dikumpulkan seluruh dunia di luar anak-anak yang suka kucing-kucingan. Jadi kucing kecil sampai kucing besar dikumpulkan seluruh dunia tidak kurang daripada 18.000 jenis kucing-kucingan. Gak percaya, kumpulkan sendiri. Sholatnya khusyuk. Saya lihat Allah. Ini musyrik, tidak bisa dilogikakan. Karena ini rasa. Sebagaimana kalau ada air, saya kasih ke Bapak, Pak ini ada air teh manis, coba Bapak rasa, bagaimana rasanya? Oh manis, manisnya gimana Pak? Ya manis, manisnya gimana? Ya manis, nggak bisa dilogika. Saat kedekatan usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara vertikal ini dilogikakan, maka lahirlah, dan tanpa bimbingan guru, maka lahirlah al-halal. Maka lahirlah wali yang ke-10, Sesi Jenah. Maka lahirlah kitab Futuhatul Makkiyah. Maka lahirlah di Indonesia juga Syekh Arsyad Al-Bunga. Terakhirnya adalah bid'ah daripada leher. Karena kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dibahasakan dengan makhluk, itulah rasa. Jadi kita ini sekarang sedang Masya Allah, tabarakallah, belajar rasa. Karena nanti di kubur ini, kita di kubur ini, yang disoal adalah jasad, soalnya adalah soal iman, tetapi yang menjawab adalah ihsan. Jasad kita yang disoal, tapi tidak bisa jawab, karena ini mulut dikunci. Soalnya adalah soal iman, man rabbuka, tetapi juga tidak bisa jawab ini qalbu. Yang jawab adalah tangan. Subhanallah, ini adalah ihsan. Sejauh mana Islam kita menjadi ihsanul Islamul ihsan, iman kita jadi imanul ihsan, dan ihsan kita menjadi ihsanul ihsan. Ini. Maka di rahimakumullah, pertanyaan seriusnya kata Bang Edi Sujana, kenapa kita harus pikir? Tadi Pak Laksa sudah sampaikan. Kenapa kita dasar-dasar pikir, Masya Allah, tabarakallah. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap seseorang yang tidak dikira seperti mayat hidup. Bahasa Sunda nama ririwa kocok. Subhanallah. Kenapa kita harus pikir? Alasan pertama, karena kita manusia. Kelebihan manusia ini punya akal. Disebut dalam ilmu mantik hayawanun natik, hewan yang berakal. Jadi hakikatnya kita ini sama dengan hewan, tapi ada kelebihannya, hayawanun natik, hewan yang berakal. Jadi kelebihan kita ini adalah akal pikiran. Maka kalau mau jadi manusia yang sejatinya manusia, maka akal kita harus sempurna. Akal kita ini sempurna disebut di dalam Al-Quran golongan yang disebut ulul albab atau ulil albab. Maka orang yang disebut manusia yang akalnya sempurna ulul albab atau ulil albab adalah yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Orang yang disebut sempurna akal pikirannya dan dia adalah insan. Subhanallah. Jadi di dalam Al-Quran ini isyarat bagi manusia ada al-insan, ada an-nas. Kita lihat nanti apa perbedaan al-insan dengan an-nas. Maka hadirin rahimakumullah, bagaimana supaya sempurna ini akal, tiada lain. Maka kita pada saat kita berdiri harus ingat kepada Allah, saat kita duduk ingat kepada Allah, saat berbaring ingat kepada Allah, saat melihat ciptaan Allah kauniyah, ayat-ayat Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Ini baru orang-orang yang sempurna akal. Ternyata di dalam Al-Quran dan hadis yang disebut dzikir itu ada 5.
Pertama disebut akbaru dzikir. Yang kedua disebut khairu dzikir. Yang ketiga disebut tafakaru dzikir. Yang keempat disebut afdalu dzikir. Dan yang kelima ada yang disebut dengan ahsanu dzikir. Insyaallah dzikirnya ada 5. Akbaru dzikir adalah sholat. Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar di dalam sholat tidak bisa diganti. Walaupun kalimat La ilaha illallah apabila ditimbang dalam satu timbangan, Masya Allah tabarakallah, itu akan lebih berat ketimbang jagat raya dan seisinya. Kalau dalam satu timbangannya, kalimat La ilaha illallah akan lebih berat. Dan ini ditalkinkan pertama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa. Tapi tetap sholat tidak bisa diganti dengan kalimat La ilaha illallah. Kalau kayak begini rame itu sholat ahli toreko. La ilaha illallah, tidak boleh diganti. Sholat harus dengan Allahu Akbar. Boleh juga diganti kata Imam Imam Hambali, kemudian Imam Hanafi di dalam Al-Musu'ah Al-Mukhalid Fikul Akbar dengan Allahu Al-Akbar. Tapi tetap Allahu Akbar. Tidak bisa dengan diganti dengan La ilaha illallah. Karena ini adalah akbar dzikir, sebesar-besarnya. Yang kedua, khairu dzikir. Makanya Masya Allah amalan Thariqah Qadiriyah Naqsabandi, Masya Allah tabarakallah, sholat padu di dalam itu. Ada sholat ini, sholat itu, menghadapi ini, sholat dan yang lain ya. Bapak bisa baca dan lebih hafal itu. Yang kedua ada Masya Allah tabarakallah adalah khairu dzikir. Apa itu khairu dzikir? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Subhanallah. Makanya di dalam khotamah kita lihat Masya Allah tabarakallah ada di situ surat-surat yang dimunculkan. Yang diulang-ulang adalah surat Al-Fatihah sebagai pembuka. Kemudian juga Masya Allah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, terus diulang-ulang. Subhanallah. Yang ketiga adalah Masya Allah tafakkaru dzikir. Tafakkaru dzikir ini mau tidak mau kita harus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Gunakan ini akal untuk membaca daripada ayat kauniyah Allah, di mana Allah menciptakan 18.000 jenis alam, dan dalam satu alam Allah tidak kurang menciptakan 18.000 jenis makhluk. Dalam satu makhluk Allah tidak kurang menciptakan 18.000 jenis warna makhluk. Dalam satu warna makhluk Allah tidak kurang menciptakan 18.000 jenis sifat makhluk. Jadi Bapak kalau punya kucing di rumah, itu kucing-kucingan, jenis kucing-kucingan kalau dikumpulkan seluruh dunia di luar anak-anak yang suka kucing-kucingan, jadi kucing kecil sampai kucing besar dikumpulkan seluruh dunia tidak kurang daripada 18.000 jenis kucing-kucingan. Gak percaya, kumpulkan sendiri. Ya. Maka ini alam harus dibaca oleh akal. Subhanallah. Ada lagi ayat yang kedua, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Seluruh tafsir itu menggambarkan mufassirinnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Qalam itu maknanya apa? Besar. Pena biasanya. Seluruhnya mengatakan pena. Pena yang mana? Apakah sekarang ini Iqra yang kedua itu tidak berlaku karena orang sudah tidak pakai pena lagi, pakai laptop. Kuliah saja pakai laptop, pakai HP, nggak ada pena. Paling anak SD sekarang pakai pena. Yang disebut kolam di situ, lihat tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani, hadirin rahimahullah, ternyata Masya Allah punya tafsir nama tafsir Jilani, tafsir Jailani. Baru tahun 2010 ketemunya di mana itu? Di Vatikan, di second room. Jadi subhanallah, itu hilang berabad-abad, dicuri oleh si Hulagukan. Dari mana? Dari dari perpustakaan Kekhalifahan Abbasiyah yang dulu diserang tahun 1258. Hilang. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani kepada putranya berpesan, tolong
3 kitab beliau hilang. Salah satunya tafsir Jailani, kemudian juga Sirul Asrar itu juga baru ketemu. Sirul Asrar sudah ketemunya dasar Sirul Asrar yang asli ketemunya di Banten. Ajib di Indonesia. Dan amalan-amalan para wali ada di Indonesia. Bapak jangan berharap walaupun kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani ada di Baghdad, coba adakan manakib di sana. Nggak bisa diusir. Rasulullah SAW lahir di Mekah, coba-coba kita maulid Nabi di Mekah, diusir. Tapi Indonesia, subhanallah, makanya Allah cinta dengan Indonesia. Jadi 3. Apa? Tadi, maka ada ikra warubukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Qalam yang dimaksud adalah qalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipancarkan daripada nur Muhammad. Qalam menulis pada saat qalam diciptakan oleh Allah. Qalam bertanya, "Ya Allah, Engkau ciptakan aku, apa tugas aku?" "Tugas kamu ya qalam, kamu tulis seluruh kehendak aku di dalam lembaran lembaran yang disebut lembaran apa? Yang dibuat oleh Allah Subhanahu dari perak, dan itu pun adalah pancaran daripada Nur Muhammad. Itulah Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ya. Ya, itu. Ditulis di situ. Itulah kolam. Menulis 200 tahun bayi yang sebelum dilahirkan ke muka bumi sudah ditulis. Jodoh, pati, bagja, jeung cilaka. Nah, cekana sudah namanya. Jodoh, nak sabar hiji, mun hiji, iya jodoh. Jadi kita kadang-kadang ngebohong, Pak. Ya. Wanita juga harus ini, kalau suaminya mengatakan istri, "Pak, punten iya istri saya, ini istri." Harusnya wanita melotot gitu, istri Pak, 2 lagi kemana? Kalau 1 mah iswan, kalau 2 istru, kalau istri berarti 3 harusnya melotot. Ibu 2 lagi mana? Kalau 4 iskor, 1 wan, 2 true, 3 pilih, 4 kor. Jadi kurang, masuk bohong. "Pak, ini istri saya." Istri iswan, harusnya iswan saya. Harusnya istri juga marah kalau dikenalin begitu. "Ini istri saya." "Sebentar Pak, sebentar. 2 lagi di mana?" Ya, istri. Jadi kolam itu menulis. Kita belajar ini dengan kolam, membaca, masya Allah, jalur hidup kita. Karena pengalaman hidup itu adalah guru yang terbaik. Ini hadirin rahimakumullah adalah tafakkur dzikir. Kemudian yang keempat, ini masya Allah tabarakallah. Ini adalah afdhalul dzikir. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat nafi isbat yang oleh Rasulullah SAW ditalkinkan hanya kepada 2 sahabat. Jaharnya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemudian hadirin khofinya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Saya dulu sempat bingung, Pak. Ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu, beliau sanggup menggantikan Rasulullah SAW tidur di tempat tidur. Padahal beliau ini belum begitu yakin bahwa Nabiullah Muhammad ini adalah utusan Allah terakhir, masih remaja beliau. Tapi kok berani mengganti Rasulullah yang ingin dibunuh oleh 360 suku, di mana 360 suku Mekah ini, subhanallah, waktu itu bingung, Pak. 360 suku ini Muhammad ini harus digimanain. Maka kemudian ada syaitan menjelma menjadi kakek-kakek, datang pada permusyawarahan daripada kaum-kaum Quraisy Mekah, 360 suku, lalu dia katakan, usulkan, gampang, menurut kakek, kalau kalian tidak mau disalahkan, karena kalau dibunuh sekarang oleh 1 orang ini Muhammad, oleh 1 suku, maka kamu akan berhadapan dengan suku besarnya Bani Hashim. Maka oleh karena itu kamu bunuh oleh seluruh suku itu Muhammad. Caranya kamu kumpulkan suku terbesar yang merekrut 360 suku, kemudian ada 10 suku, maka diambillah 10 pemuda daripada perwakilan itu. Semuanya tombaknya sekaligus kan nancap di tubuh Muhammad, maka itu beres, tidak ada yang disalahkan. Allahu Akbar. Maka ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berani mengganti Rasulullah SAW di tempat tidurnya. Keberanian ini timbulnya dari mana? Ternyata
pada saat ditinggalkan ini Sayyidina Ali, subhanallah tabarakallah, ditalkin dulu kalimat la ilaha illallah. Benteng Khaybar, benteng Khaybar ya Ustaz ya, itu masya Allah, itu pintunya Pak, digesernya aja harus oleh 100 orang. Tapi Sayyidina Ali didobrak oleh sendiri saya, Pak, dengan kalimat la ilaha illallah. Dasar pintu yang digeser, jangan diangkat, digesernya aja harus 100 orang. Tapi oleh Sayyidina Ali sendiri digoyangkan begitu, dipangku babet ke. Subhanallah. Dan ini dasar. Dulu waktu terjadinya di Jakarta Habib Rizik, subhanallah, di 14 habis 212 tuh berapa waktu itu? Saya ada di bawahnya 14 berapa? Waktu itu subhanallah saya ada di bawah. Nah, karena mengawal guru saya, penasihat Habib Rizik, Abah Raudul Bahar. Subhanallah, saya lihat itu masya Allah Habib Rizik begitu dahsyat diserangnya. Maka itu biasanya FPI itu, pasukan FPI meneriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata saya kepada panglimanya waktu itu masih bermah, karena sekarang jangan Allahu Akbar, karena polisi juga Allahu Akbar, tentara Allahu Akbar, di sana Allahu Akbar, di sini Allahu Akbar. Kata polisi gua juga bisa Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, kan biar bergetar hati Allah dengan kalimat Ismul Adom, la ilaha illallah. Akhirnya mereka dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, mundur semuanya bergetar. Itu dasarnya kalimat la ilaha illallah. Ditalkinkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, lalu kemudian hadirin rahimahullah sampai kepada masya Allah Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai kepada kita jadilah thariqah Qadiriyah. Subhanallah, dia bersyukur. Kemudian saya pun kadang guru berpikir, kenapa Abu Bakar As-Siddiq begitu berani berkorban? Dan tadi kelebihannya Sayyidina Ali, kok bisa jadi penerus darahnya Rasulullah SAW. Keturunan Rasulullah lewat Sayyidina Ali Hasan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga saya bingung. Pada saat beliau dikejar Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq waktu hijrah ke Madinah, maka beberapa kilometer saja beliau sudah tahu bahwa pasukan Mekah ini mau mengambil Rasulullah SAW, dan ada bukit sur di ada gua sur di situ. Maka Abu Bakar As-Siddiq melihat itu, ya Rasulullah, ini kayaknya kita ini dekat dengan mereka. Padahal Rasulullah SAW cukup doa saja sudah, mereka mau diapain gampang. Tapi Allah lihatkan kepada kita bagaimana kita harus berusaha. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq masuk dulu ke Gua Tsur, karena beliau paham bahwa itu pasti banyak ular. Maka Abu Bakar As-Siddiq melihat masuk ke dalam, betul saja itu di lubang-lubang itu banyak lubang ular. Ularnya ular derik, Pak. Ular derik ini konon katanya kalau dia matuk daripada gajah saja mati bisa langsung. Dengan bisa? Dengan bisanya. Ular derik nih, ular totong kurang pendek. Kalau dia kenapa derik, jadi kalau dia ada musuh langsung si ekornya tuh naik, mungkin disebut derik. Subhanallah. Maka kemudian ini Abu Bakar As-Siddiq dikeluarkan sorbannya, disobek, dicocokin. Bahkan kurang hadirin rahimahullah, bajunya pun disobekin lengannya. Kemudian dicocok. Beres, sudah kecocokan talian semuanya. Maka hadirin beliau kemudian masuk, sudah aman, sudah bersih. Tapi karena itu sempit lubangnya itu guanya itu, maka kemudian karena lelah beliau duduk Rasulullah SAW diminta, ya Rasulullah, engkau kelihatan lelah, tidur di pangkuan aku ya Rasul. Jadi pahanya daripada Abu Bakar As-Siddiq ini dijadikan bantal atas permintaannya, dan kepala mulianya Rasulullah SAW tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat Rasulullah SAW sudah kelihatan nyenyak tidurnya, rupanya di bawah ada lubang yang belum kecocokan, Pak. Abu Bakar As-Siddiq, ini ada lubang yang enggak kecocokan. Takut beliau bergerak ngeganggu daripada
tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang terjadi ini, jempol kakinya dicocokin oleh Abu Bakar As-Siddiq ke lubang itu. Apa yang terjadi? Betul, ular, di dalamnya ada ular, kemudian disodorin daging, wah sudah dipatuk. Bah! Maka seketika ini Abu Bakar As-Siddiq membiru terus sampai bergetar. Abu Bakar As-Siddiq tahan itu. Dia katakan, demi Allah, lebih baik aku mati daripada Rasulullah SAW terbangun dalam tidur. Kemudian hampir sakaratul maut datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sahabatmu dalam keadaan sakaratul maut. Maka kemudian buka mata Rasulullah SAW yang mulia, melihat Abu Bakar As-Siddiq sedang bergetar, giginya menahan daripada sakit. Karena kemudian ini ular ini bisanya sampai kepada ubun-ubunan, ditahan. Maka Rasulullah SAW bangun. Ya Abu Bakar As-Siddiq, kenapa? Tidak bisa berkata-kata. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun begitu saking kuatnya menahan hingga kepalanya ini ke sebelah itu. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar As-Siddiq, ingat, ikuti aku ya Abu Bakar As-Siddiq. Ucapkan di dalam qalbumu, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah. Inilah asbabun wurudnya kenapa kita ditalqin dzikir. Seketika sedang masuk Allahu, 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 Allah, maka seketika pun ini racun dari kepalanya turun habis. Kemudian itu ular mati seketika di dalam. Subhan. Dan seluruh ular yang ada di dalam itu, di dalam mungkin ribuan, itu mati di situ. Subhanallah. Ajib. Mau coba? Kita kan sudah talqin itu ke ular. Subhan. Saya bilang begitulah. Ternyata umat Abu Bakar As-Siddiq bukannya di situ. Kata Rasulullah, andaikan iman Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dalam satu timbangan yang lainnya adalah iman manusia dari sekarang sampai akhir zaman, maka iman Abu Bakar As-Siddiq akan lebih berat. Subhanallah. Alhamdulillah, kita kemudian Masya Allah sudah ditalqin dengan ini. Maka Masya Allah ini diteruskan dari Abu Bakar As-Siddiq terus kepada keturunan-keturunannya, sanad-sanadnya sampai kepada Syekh Naqsabandiyah, sehingga kita menjadi toriko, mengamalkan toriko Naqsabandiyah. Kemudian digabung dikir jahar dengan dikir khofi menjadi toriko Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Masya Allah, la ilaha illallah. Dan yang kelimanya ada yang disebut dengan ada yang disebut dengan kesempurnaan dikir. Dikir yang paling sempurna adalah waman asal qaulan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapa orang yang paling sempurna daripada perkataannya, itulah orang-orang yang mengajak orang lain kepada kalimat la ilaha illallah. Dulu mungkin tidak banyak begini kan, 2-3 orang, maka yang ini ngajak. Pada saat Bapak ngajak kepada orang, kemudian untuk ditalqin kalimat la ilaha illallah, duduk di sini pengajian, ini sudah mengamalkan kesempurnaan zikir. Orang yang mengajak tadi, subhanallah, pasti dia sholat, pasti dia sudah baca Quran, dia pasti pun sudah tafakkur zikir, dan dia pun menganut tadi yang disebut dengan afdhalu zikir la ilaha illallah. Mengajak ini tanpa rasa. Subhanallah. Ini satu. Jadi kenapa kita zikir? Harus zikir. Kita ingin digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan gelar sempurnanya akal. Satu. Yang kedua, apa alasan kita harus zikir juga? Agar kita mati sukses dengan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man akhiru, atau dalam hadis yang lain, man mata ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa orang yang mati
man mata ya'lamu, dan dia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang wajib disembahnya lah Allah, atau man akhiru kalami, dan barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah baik jahar maupun khafi, subhanallah, maka dia dakhala jannah, dijamin masuk surga. Tanya kepada Ustaz, dakhala itu fi'il apa? Fi'il madi. Madi ini maksudnya apa? Subhanallah, sesudah, berarti sebelum masuk surga sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kata guru saya, jannatain, surganya dua, surga dunia, surga akhirat. Surga dunia dia mendapatkan gelar namanya soleh, orang soleh, dan dikenal sebagai orang yang soleh, masuk ke dalam surga. Nanti akhirat dibuai hisab. Allahu Akbar. Dakhala bukan ya dulu, kalau ya dulu akan kan dihisab dulu. Orang yang tadi mati dengan ucapan kalimat la ilaha illallah baik jahar maupun khafi, subhanallah, dijamin masuk surga tanpa dihisab. Tidak percaya duluan. Boleh cari mana? Siap mumpung di dia. Subhanallah, dijamin masuk surga. Kedua, kenapa kita yang ketiga, kenapa kita harus zikir? Maka hadirin rahimakumullah, kita ingin punya iman yang sempurna karena kalimat la ilaha illallah tadi. Hadirin rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah al-iman bid'un wa sab'una subatan faqduha qaulu la ilaha illallah. Jadi iman itu ada 70 cabang. Cabang yang paling pokok akarnya adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi insya Allah kita punya akar. Terakhir, kenapa harus Thariqah Qadiriyah Naksabandi, Mama Ajengan Anu, Suryalaya? Kenapa tidak yang lain? Dulu juga saya bingung, dan kebetulan tesis saya mengenai itu. Saya pikirkan ini kenapa Thariqah itu di dunia itu yang mukabaroh, yang sanadnya sampai kepada Sayyidina Ali, kalau kemudian sampai dari kemudian juga kepada Abu Bakar As-Siddiq sampai kepada Rasulullah SAW, di seluruh dunia ada 79 seluruh. Kalau Guer Mutabaroh yang terputus, yang mengkoti itu ada ribuan, dan di Indonesia semuanya ada ini. Dulu saya dampingin Wajadian, subhanallah, dihitung karena UA ini punya 28 jabatan dari internasional sampai daerah ada. Kita hitung ada seluruhnya di Indonesia. Undangan Thariqah Pak, Masya Allah, Tuhan palsu ayah, Jibril palsu ayah, segala macam ayah di Indonesia. Subhanallah. Ini apalagi Thariqah. Tapi kenapa yang berkembang ini TKN, Suryalaya, sampai punya gedung. Bapak kalau ke Banten, ke sana, ke BSD, sebelah kanan itu ada gedung 165 yang dipakai sama Ari Ginanjar. 165 itu kan amalan kita, badak soal paling besar. Ini ada apa TKN ini? Kalau yang lain tidak sebesar ini, ada apa? Ternyata subhanallah, tabarakallah tadi itu Pak. Dan saya sudah berpikir, kenapa Isra wal Mi'raj itu, lihat di dalam kitab Dadir, saya Dadir menerangkan, bahkan di dalam kitab Duratun Nasi pun ada diterangkan. Padahal kan Allah ini Maha Kuasa. Kalau mau mengundang Rasulullah SAW dengan diperintahkan sholat gampang. Jibril Mikail pegang tangan kanan kirinya Rasulullah, langsung ting sampai Allah. Tapi kenapa harus ribet gitu loh? Dijemput dulu dari rumah Ruhani kan begitu, dibawa ke Masjidil Haram, dibedah dulu dadanya, kemudian naik buruk, lalu kemudian berangkat ke Masjidil Aqsa. Kemudian juga beliau di perjalanan harus digoda dulu sebelah kanannya oleh nini peot yang mengibaratkan ini umur dunia, dipanggil oleh siapa? Rahib-rahib Yahudi dan Nasrani. Kemudian beliau harus turun di Yasrib, sholat dulu 2 rakaat. Sampai Rasul bertanya, kenapa aku sholat 2 rakaat di sini adalah Yasrib, setelah ini engkau dengan para sahabat akan hijrah ke situ. Lalu kemudian berangkat lagi, beliau pun turun 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat, nanya lagi kepada Jibril, ya Jibril, aku tadi sholat di mana? Ini penjelasannya Musa mendapatkan detail komandemen 10 perintah Allah, yaitu bukit Tur Sinai. Kemudian berangkat lagi, sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, maka beliau pun sholat 2 rakaat, nanya lagi ini di mana? Di Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Baru kemudian beliau ke situ, kemudian buruk itu ditambahin. Ada apa ini? Ada apa? Kok ribet begitu? Dan seluruh ulama mengatakan, ya seperti begitu. Subhanallah, ada apa ini? Ini adalah permisalan dan gambaran kepada kita harus begitu kita. Untuk menghargai daripada jasa-jasa ulama.
Guru-guru kita ini harus seperti itu, datang ke makbarahnya, ingat daripada apa namanya, jasa-jasanya, kemudian diziarahi dan sebagainya. Ini seperti ini. Maka bingung saya, ngaji apa itu orang yang membid'ahkan ziarah kubur. Terus dia bagaimana kalau apa namanya, kalau naik hajinya, ibadah hajinya di mana? Apa ke Madinah? Kan tujuan ke Madinah itu ke makbar Rasul. Kalau tidak ada kuburan Rasulullah SAW, makbar Rasulullah SAW di Madinah, wallahi itu kita haji itu hanya ke Mekah saja dan wukuf sudah beres. Karena ada kuburan Rasulullah dengan para sahabat, maka kita datang ke Madinah. Itu bagusnya nanti kalau yang membid'ahkan jangan ke Madinah kamu. Buat apa ke Madinah? Subhanallah. Apa di rahim subhanallah? Berangkat nih, buruk nggak dibawa nih. Naik mi'rajnya Rasulullah SAW, usul kepada Allah. Aneh, naik tangga. Ya, tangga dulu kan. Mi'raj itu kan tangga. Terbuat dari apa? Terbuat dari yakul, marjan, emas dan sebagainya. Dan itu tidak langsung sampai ke bumi. Si tangganya itu ngangkang. Sehingga Rasulullah naik batu dulu. Dan di dalam Manaqib juga dikatakan naik dulu apa namanya? Ini. Pundaknya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Bukan jasadnya, tapi ruhnya. Karena zamannya jauh. Rasulullah wafat tahun 633. Kemudian ini apa namanya? Syekh Abdul Qadir Jilani hidup di masa Khalifah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah itu tahun 750 sampai tahun 1258 Masehi. Ya, sekitar hidup di tahun 1200-an, abad ke-12, jauh. Jadi ini adalah ruh. Jadi ruhnya sebelum lahir saja sudah dipilih oleh Allah sebagai apa namanya tadi, warasatul anbiya. Nah, pakai tangga. Apa ini tangga maksudnya? Tangga ini maksudnya adalah tadi itu adalah sanad. Jadi kita mau bisa sampai kepada Allah. Banyak orang yang dalam ayat Al-Quran, saya lupa ayatnya itu di mana, Bapak bilang cari antara surat Al-Fatihah sampai surat Anas bisa ada. Saya baca aja di situ. Jadi banyak orang yang datang kepada Allah, padahal Masya Allah itu banyak orang yang su'ul adab kepada Allah. Emang dia siapa ya Allah? Wah, tolong, tanpa Masya Allah melupakan daripada ini sanad-sanad. Dia ini siapa? Mau kenal kepada Allah tanpa bimbingan guru. Siapa? Kita jangankan begitu, mau datang ke wali kota aja sekarang kalau tidak kenal, dengan orang terdekatnya diterima nggak wali kota? Enggak. Apalagi ke Pak Jokowi. Ini kepada Allah, ini siapa kita ini? Jasad kita dari mana? Ruh kita dari mana? Subhanallah. Kalbu kita ini siapa? Rasulullah punya Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad menjadi Nur Ruh Muhammad. Kemudian jadi Ruh Muhammad saja. Yang laulaka lama khalaqtul aflaq saja. Allah tidak menciptakan jagat lainnya kecuali menciptakan Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah sudah menjadi Ruh Muhammad, jasad Muhammad. Subhanallah, untuk menyambungkan antara Allah dengan Muhammad pakai pelantara namanya Jibril. Anis, kita ini siapa kalau tidak pakai guru? Maka itulah tangga itu adalah guru. Baru Rasulullah naik ke pundaknya Jibril, bersah langsung wusul kepada Allah Subhanahu. Maka hadirin, ternyata Allah Akbar. Kenapa thariqat ini sangat besar? Maka hadirin, ini Abah Anom, gurunya adalah Abah Sepuh. Abah Sepuh punya guru, hadirin rahimahullah, siapa? Syekh Tolha dari Kalisapu, Cirebon. Ternyata beliau ini adalah keturunannya wali Jawa Barat. Siapa? Sunan Gunung Jati, atau nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Ajib. Jadi sampai itu kepada wali kita. Dan dasarnya ini subhanallah, gurunya Abah Sepuh ini ada ulama wali yang pertama kali mendirikan pondok pesantren di Indonesia, namanya Syekh Kuro. Syekh Kuro ini adalah ulama pertama yang mendirikan pondok pesantren di Indonesia. Karena penjajahan ingin menghapus daripada bekas-bekas ulama-ulama Islam, supaya sejarah dikaburkan bahwa Islam dihilangkan, maka makbaroh daripada Syekh Kuro ini dihilangkan oleh dia. Lalu siapa yang menemukannya lagi? Syekh Tolha. Kemudian beliau datang ke masjid yang sekarang jadi kaum, masjid kaumnya apa namanya? Karawang. Beliau ada. Kata beliau, kita akan insya Allah
kita akan temukan makbarohnya Syekh Kuro. Kalau aku ada, kemudian nanti ada yang menjawab di antara tanah ini, maka disitulah makbaroh beliau. Adan beliau, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul saja, di Pak Imaran belah sana ada yang jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawaban Allahu Akbar. Maka itulah ternyata makbarohnya Syekh Kuro. Siapa yang menemukannya? Syekh Kuro. Subhanallah. Jadi bangga dia. Pantas saja besar karena tangganya sampai. Alhamdulillah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, silsilah kita ataupun sanad daripada amalan kita ini sampai kepada orang-orang waliullah yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Amin. Semoga tinggal kita mengamalkan, karena sesungguhnya yang disebut dengan setiap perkara ada usulnya. Usul untuk fikih ada usul fikih. Untuk tasawuf pun ada usul tasawuf. Usul ilmu tasawuf itu ada 4. Yang pertama adanya zikir jahar dengan khafi. Yang kedua adanya harapan kita untuk bertaubat. Kemudian adanya kita muraqabah, artinya muraqabah ini selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempatnya adalah kalau terjadi apa-apa, ada 4-5 ya. 1 tadi adanya zikir jahar dengan khafi, sakit itu dilakukan. Yang kedua harapan kita taubat, artinya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, usul yang ketiga adalah adanya muraqabah, artinya serasa dipandang terus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak bisa melakukan apapun kecuali atas keridhaan Allah. Kemudian yang kelimanya terjadinya robitoh kepada sanad, kepada guru-guru kita. Robitoh yang sesungguhnya, kata Uwajejen guru saya, dengan cara robitoh yang sesungguhnya dengan cara istiqomah terhadap amalan-amalan yang dilakukan oleh guru kita tanpa dipinta guru kita sudah robitoh kepada kita. Tapi orang yang tidak melakukan atau melaksanakan daripada amalan-amalan itu tidak akan nyambung dengan guru, karena guru ini robitohnya dengan amalan yang dia amalkan pada waktu hidupnya. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah, sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti kumpulkan kita di surganya Allah dengan dan kita tanpa harus susah-susah masuk surga bigori sabramin. Amin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa ya'ti wa dzikril hakim. Astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin wa muslimat wa astaghfirullah wa lakum. Sholawat.